Halo guys, selamat datang di channel Trisna Anime. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai Donghua Tales of Demon and God, dimana season pertamanya sudah kita bahas pada part sebelumnya. Kali ini kita akan membahas untuk season keduanya. Baiklah, tanpa basa-basi, kita langsung saja ke pembahasannya. Cerita berawal di kediaman tetua keluarga naga bersayap, yaitu di rumah Xiaoyi. Shenfei datang ke tempat itu dan marah-marah. Shenfei merupakan tunangan dari Xiaoninger, di mana dalam pertunangan ini Xiaoninger dipaksa untuk melakukannya karena kondisi keluarganya. Shenfei ini merupakan seorang dari keluarga keramat, sekaligus anak dari ketua keluarga keramat. Shenfei marah karena Xiaoninger ingin membatalkan pernikahan dan malah dekat dengan lelaki lain, yaitu Nieli. Dia dan Xiaoyi kemudian merencanakan sesuatu yang jahat. Saat Xiaoninger sedang di kamarnya, ia dihampiri oleh Nieli. Nieli khawatir karena sebelumnya melihat Shenfei datang ke tempat keluarganya. Nieli kemudian memberikan Xiaoninger beberapa pil obat yang didapat dari asosiasi alkimia dan juga sebuah kit untuk perlindungan Xiaoninger. Di tempat latihan di dalam akademi, teman-teman Nieli sedang berlatih latihan tanding. Mereka menyerang Duze secara bersamaan. Mereka sama sekali tidak dapat melukai Duze. Mereka dapat dikalahkan Duze dengan mudahnya. Di malam harinya, teman-teman Nieli ini memberi pelajaran kepada Shen Yue dengan menyekapnya dan memukulinya. Teman-teman Nieli mengaku bahwa mereka dari kuil kegelapan. Siangnya, Nieli memberitahu temannya untuk berhati-hati karena keluarga keramat bersekongkol dengan kuil kegelapan. Di dalam perpustakaan, direktur yang mencari Nieli. Ia kemudian memberikan Nieli sebagian uang dari hasil penjualan obat. Uangnya yaitu sebesar 30.000 kristal ibis, yang mana pil itu didapat dari hasil kerjasama mereka sebelumnya. Cerita beralih di kediaman Xiaoninger. Xiaoninger sedang berlatih di halaman rumahnya. Kemudian ia dihampiri oleh pamannya. Di sana, pamannya berpura-pura meminta maaf kepada Xiaoninger tentang permasalahan kontrak pernikahan dengan Shenfei. Selanjutnya, pamannya ini memberikan suatu obat untuk Xiaoninger sebagai ucapan permintaan maaf. Xiaoninger pun meminumnya karena mempercayai pamannya itu. Ternyata di dalam obat itu terdapat racun. Xiaoninger pun langsung pingsan setelah meminumnya. Di perpustakaan, Nieli didatangi oleh suatu kunang-kunang. Nieli kemudian tahu bahwa Xiaoninger dalam bahaya. Ia pun pergi untuk menolongnya. Xiaoninger ternyata telah disekap di dalam hutan oleh pamannya dan juga oleh tetua keluarganya, yaitu Xiaoyi, karena perintah sebelumnya dari Shenfei. Selanjutnya, Nieli dapat menemukan Xiaoninger dengan kunang-kunangnya tadi. Ia kemudian menolong Xiaoninger. Kemudian, saat paman Xiaoninger dan Xiaoyi membawa Shenfei ke tempat Xiaoninger disekap, Xiaoninger sudah tidak ada karena telah dibebaskan oleh Nieli sebelumnya. Mereka kemudian mencari Xiaoninger di hutan itu. Racun yang ada di tubuh Xiaoninger semakin memburuk. Nieli pun kemudian merawat Xiaoninger dan mencoba untuk menyembuhkannya. Di tengah pengobatan, mereka ditemukan oleh paman Xiaoninger dan Xiaoyi. Dengan keahlian mereka dapat mengatasi serangan paman Xiaoninger ini.
Meskipun begitu, Nieli dan Xiaoninger tetap kalah dalam hal jumlah. Teman-teman Neili kemudian datang ke tempat itu dan membantu Nieli dan Xiaoninger. Duze kemudian bertarung dengan Xiaoyi yang sama-sama di peringkat perak. Teman-teman lainnya juga membantu untuk melawan Paman Xiaoninger dan kelompok mereka. Paman Xiaoninger dan kelompoknya kemudian melarikan diri setelah sebelumnya dikalahkan oleh kelompok Nieli. Saat perjalanan pulang, mereka bertemu dengan Zizun. Zizun khawatir dengan Xiaoninger. Xiaoninger kemudian diserahkan kepada Asosiasi Alkimia untuk menjalani perawatan. Melihat Huan Lanruo datang ke tempat itu, Nieli kemudian langsung melarikan diri. Nieli, Teman-temannya pun ikut melarikan diri. Di tempat Raja Kota Glory, Direktur Yang menyerahkan surat dari Nieli mengenai persekongkolan keluarga keramat dengan kuil kegelapan. Ketua di sana bernama Yesio. Ia menerima surat itu. Selanjutnya ia meminta kepada Direktur Yang untuk memperbaiki pil dari keluarga Angin Salju. Saat sedang di perpustakaan, Direktur Yang dan Presiden Asosiasi Alkimia datang mencari Nieli. Mereka menginginkan bantuan Nieli untuk melakukan sesuatu. Mereka pun pergi ke tempat Asosiasi Alkimia. Di sana, para master sudah mempersiapkan bahan-bahan untuk penyulingan pil. Presiden Asosiasi Alkimia meminta Nieli untuk membantu memperbaiki pil dingin angin salju, karena itu merupakan perintah dari Raja Kota. Di Kota Glory ini, Raja Kota atau pemimpin dari Kota Glory ini adalah keluarga dari keluarga angin salju, yaitu ayah dari Zizun. Nieli berkata bahwa kekuatannya sekarang tidak cukup dan tidak bisa untuk menanganinya sendirian. Nieli kemudian mengatakan bahwa teknik penyulingan pil dari Asosiasi Alkimia ini kurang baik. Seharusnya teknik alkimia mempunyai teknik yang lebih baik dari teknik ini. Direktur Yang kemudian mengingat bahwa ada buku teknik penyulingan, tapi karena buku itu menggunakan bahasa kuno, buku itu tidak digunakan dan diterlantarkan. Nieli kemudian mentranslate buku itu. Selanjutnya mereka pun memulai penyulingan sesuai dengan arahan Nieli. Di dalam penyulingan itu, tungku bergetar dengan sangat kencang, pertanda penyulingan pil akan gagal. Tetapi pada akhirnya mereka pun berhasil untuk mendapatkan pil dingin itu. Direktur yang gembira kemudian mencium Nieli. Selanjutnya direktur memberikan pil angin itu kepada Tuan Yesio. Tuan Yesio terkejut dengan kualitas pil yang dihasilkan mereka. Di tempat keluarga keramat, Tetua Sengmin dan Shenfei merencanakan sesuatu yang jahat kepada Nieli dan Xiaoninger. Di suatu hutan, Shenfei menyuruh salah seorang dari kuil kegelapan untuk mengawasi Xiaoyi dan Paman Xiaoninger. Cerita kemudian beralih di area latihan. Murid-murid Akademi Anggrek Suci sedang melakukan pengetesan ujian. Ujiannya yaitu membunuh seekor binatang iblis. Para murid-murid lalu bergegas ke tempat latihan untuk pergi berburu. Shen Xiu kemudian mengarahkan Xiaoyi, Paman Xiaoninger, dan para kelompoknya ke arah rombongan Nieli. Nieli tahu bahwa mereka sedang diikuti. Mereka lalu memasang sebuah jebakan. Xiaoyi dan rombongannya tahu dengan adanya perangkap yang dipasang Nieli. Mereka pun meremehkan perangkap itu. Ternyata perangkapnya tidak hanya seperti yang mereka kira. Mereka selanjutnya terperangkap, sehingga mereka berlumuran dengan madu salju spiritual.
Lebah hitam pun muncul kemudian memburu mereka. Nieli dan teman-temannya pun pergi menjauh. Xiaoyi dan rombongannya pun diserang oleh lebah hitam itu. Beberapa orang dari kuil kegelapan hanya mengawasi mereka saja karena juga takut dengan lebah itu. Cerita berlanjut di hutan tempat latihan. Zizun bertarung dengan binatang iblis. Karena kewalahan, Xiaoninger datang untuk membantunya. Dulunya, Yiyun dan Xiaoninger adalah teman yang akrab. Kemudian, setelah Xiaoninger dijodohkan dengan paksa oleh Shenfei, ia kemudian merasa tertekan. Ia pun iri dengan Yiyun yang merupakan anak dari Raja Kota, yang dapat melakukan apa saja. Sejak saat itu, mereka pun jarang berbicara dan saling menjauh. Xiaoninger selanjutnya langsung pergi begitu saja setelah menolong Zizun. Zizun selanjutnya didatangi oleh Nieli. Mereka kemudian berburu bersama-sama. Zizun curhat kepada Nieli soal kematian ibunya. Nieli dan Zizun kemudian menemukan sebuah gua es. Mereka pun pergi memasukinya. Ternyata mereka diikuti oleh kelompok Shen Yue. Kelompok Shen Yue selanjutnya menjebak Nieli dengan menutup gua es itu dengan menggunakan teknik yang tingkat tinggi. Di dalam gua itu ternyata ada makam leluhur dari keluarga angin salju milik Zizun. Roh leluhur itu selanjutnya memberi hadiah kekuatan kepada Yiyun. Nieli juga diberi hadiah oleh leluhur itu berupa pisau dan tanda kupu-kupu milik keluarga angin salju. Saat mereka ingin keluar dari gua, pintu masuk gua ternyata telah ditutup oleh Shen Yue dan pengikutnya. Selanjutnya, Nieli dan Zizun menggabungkan kekuatannya sehingga pintu penghalang itu akhirnya dapat dihancurkan. Saat ujian berburu sudah hampir selesai, teman-teman Nieli khawatir karena Nieli belum juga kembali. Nieli kemudian tiba-tiba muncul bersama dengan Zizun. Selanjutnya, Nieli mengatakan bahwa Shen Yue telah menjebak dirinya dan Ziyun di dalam gua itu. Mereka semua kemudian berdebat dengan hal itu. Xiaoninger pun berbicara dan berkata bahwa ia juga melihat perbuatan Shen Yue. Guru mereka, Shen Xiu, kemudian mengatakan untuk tidak mempermasalahkan hal itu dan berkata bahwa dirinya sendiri yang akan menyelidiki hal itu. Oke, mungkin sekian dari pembahasan season kedua ini. Kita lanjutkan ke part berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Sampai jumpa.